Kak, tahu nggak? Tadi hari ini ya Kak ya, di tengah banyaknya operasi kita, ini sekarang jam 5 sore waktu Indonesia Timur Fakfak ya. Kita masih belum pulang, masih di ruang operasi. Konsulan pasien belum dijawab, pasien di ruangan belum divisit gara-gara dari pagi operasi dan poli. Tadi di poli Kak, ada pasien ibu-ibu umurnya 60 tahun. Udah menopause 10 tahun terakhir katanya. Dia nangis-nangis minta supaya libidonya naik lagi. Karena katanya suaminya dia udah 2 tahun ini punya istri umur 25 tahun. Suaminya juga umur 60-an. Piye Kak? Astagfirullah, aku sedih. Kesian ibu itu maksudku. Udah punya anak 4, anaknya yang terakhir aja umurnya udah 15 tahun apa katanya. Kesian kan Kak? Dia pengen supaya dok tolongin saya dok, caranya gimana supaya saya bisa menggairahkan suami saya lagi. Karena saya sudah 10 tahun menopause, kayaknya suami saya juga jarang berhubungan sama saya. Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, ternyata 2 tahun ini punya istri. Baru ketahuan, jadi dia nangis-nangis. Nah ini nih Kak, kalau perempuan menopause itu kan estrogennya memang sudah habis Kak ya. Jadi kalau Kakak udah menopause belum? Belum lah dong. Belum, sudah menuju ke situ dong. Astagfirullah. Sudah malas untuk berhubungan juga nih. Jadi menopause itu ditandai dengan 12 bulan atau lebih tidak haid sama sekali ya. Jadi kalau udah lebih dari setahun atau dari 1 tahun tidak haid sama sekali, nah itu merupakan suatu kondisi tanda-tanda menopause. Perempuan beda-beda, tapi rata-rata orang Indonesia biasanya kurang lebihnya sekitar umur 55 tahunan ke atas lah ya. Tapi bisa juga 52, 53 ya. Intinya biasanya sebelum menopause tuh ada hal-hal yang terjadi. Haidnya mulai nggak teratur ya, waktunya itu salah satunya ya. Kalau udah menopause Kak, itu biasanya tanda-tandanya selain gak haid sama sekali karena sudah tidak ada estrogen, karena yang membuat seorang perempuan tuh bisa jaya, kuat ya, dan hidupnya tuh bener-bener seger ya, imunitasnya tuh baik tuh adalah estrogen. Tapi bukan berarti walaupun estrogennya habis, perempuan itu gak bisa mendapatkan keceriaan dalam hidup, karena kebahagiaan itu tergantung bagaimana cara kita memandang hidup ya kan. Jadi jangan sampai karena kita menopause kita merasa diri kita tuh insecure, itu nggak boleh. Karena cuma diri kita yang bisa membanggakan diri kita. Ya suami pun bahkan bisa hilang, tapi kita nggak boleh kehilangan diri kita. Betul nggak? Betul. Jadi tandanya tuh yang pertama biasanya Kak, pada pasien-pasien menopause ini selain haid udah nggak setahun, udah setahun tidak haid, biasanya pasiennya juga vaginanya mulai kering, sering sakit di lutut-lutut, sering insomnia, nggak bisa tidur malam, ya. Nah, hal-hal itu terjadi, gangguan mood juga salah satunya. Terus kalau pipis sering anyang-anyangan ya, atau sering masalah pada buang air kecilnya. Intinya semua masalah-masalah itu terjadi karena kekurangan estrogen dalam tubuh. Makanya kalau orang menopause harus memperbanyak minum vitamin D, kalsium, minum susu ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan estrogen atau tulang-tulang yang tadinya akan keropos yang nantinya yang dihasilkan osteoporosis. Kalau sudah nggak punya estrogen atau estrogen sudah berkurang, yang ditakutkan dari perempuan adalah osteoporosis. Kalau osteoporosis artinya dia gampang trauma. Kalau udah gampang trauma ya pasti masa-masa hidupnya akan nantinya ke depannya kurang menyamankan kualitas hidupnya. Osteoporosis itu ada masalah sama sendi dan lain-lain. Nah, jadi makanya selain itu perempuan itu juga harus menjaga berat badan. Nah, kayak Kak Siti ini kan kurus ciking kan? Iya. Bagus, ini ideal ya. Walaupun sudah menopause tapi ideal, bagus. Jangan gemuk-gemuk ya. Jaga pola hidup. Makannya harus yang bergizi tapi cukup protein, kurangi lemak, kurangi karbo. Nah, jalan kaki orang yang diharapkan. Kalau perempuan senam kegel. Kalau nggak senam kegel, lihat di Google ya. Untuk menjaga organ panggulnya supaya tetap baik. Dan juga bisa selain mencegah osteoporosis juga bisa mencegah prolap uteri atau keluarnya rahim dari bawah. Juga yang penting adalah bisa digunakan salah satunya adalah osteogel atau estrogen gel yang bisa dioleskan di vagina yang kering ya, atau mungkin di sendi-sendi yang sakit untuk meningkatkan estrogen kembali. Bisa juga kalau di kota-kota besar disuntikkan hormon supaya kembali lagi hasratnya, keinginannya, kekuatannya. Tapi kan di kota kecil seperti ini nggak ada. Makanya cara-cara tadi salah satunya bisa dipersiapkan dengan menjaga pola hidup, jangan gemuk-gemuk. Kalau yang udah gemuk ibunya, turunkan berat badan, minum vitamin D, kalsium, susu, dan pastinya beli estrogen gel. Bisa dibeli di mana? Di online pun ada estrogen gel untuk meningkatkan kembali masalah-masalah yang terjadi, gejala-gejala pada perempuan yang sudah menopause. Oke, ngerti Kak Siti? Ngerti dong. Pintar. Jadi pertahankan tubuh ini agar suamimu tetap senang dengan badanmu yang kecil, ya. Tapi untuk ibu-ibu di luar sana yang memiliki badan gemuk,
demi kesehatan, bukan demi suami menurunkan berat badan, tapi buat kesehatan karena ada hubungannya dengan masa menopause, penyakit-penyakit keganasan endometrium, ya kan? Dan juga pastinya osteoporosis nanti yang akan dialami oleh perempuan-perempuan yang sudah menopause. Itu semua ada kaitannya. Harus dari sekarang dijaga pola hidupnya. Oke? Kalau udah terlanjur suaminya pergi dengan perempuan lain, tetap jalani hidup dengan bahagia. Insya Allah kebahagiaan untuk semua perempuan di Indonesia akan menyertaimu. Karena memang perempuan itu penuh cobaan, Kak. Hidupnya berliku, ya kan? Tapi selalu tegar, selalu kuat. Mesti kadang menangis, tapi harus terlihat baik-baik saja. Itulah perempuan. Makanya surga ganjarannya. Dokter Ami